Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan bahas tentang CMS atau Content Management System. Nah, CMS atau Content Management System itu adalah sebuah software yang digunakan untuk membantu kita dalam membuat sebuah website. Karena dalam pembuatan website itu, jika kita menggunakan content management system, tidak perlu lagi kita mengerti tentang coding maupun bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang apa itu sebuah CMS dan jenis-jenis CMS yang ada yang sekarang ini. Nah, kita bahas satu persatu pada pertemuan berikut ini. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ada tentang CMS, ya, Content Management System. Nah, pada CMS atau software CMS itu software yang bisa kita gunakan untuk kita membantu kita dalam membuat sebuah website. Nah, ada beberapa aplikasi CMS yang bisa kita pelajari nanti. Ya, di antaranya adalah CMS Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, Model, dan lain sebagainya. Nah, selain kita mempelajari tentang CMS berikut ini, kita juga akan mempelajari tentang blog. Di situ nanti ada pengertian daripada blog, bagaimana kita cara membuat blog dan memanfaatkan blog. Nah, pengertian daripada Content Management System atau CMS itu adalah software yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat website. Nah, kenapa kita menggunakan CMS ini? Karena CMS ini tidak memerlukan coding sama sekali dalam developnya. Jadi kita yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang coding maupun tentang database, kita bisa membuat sebuah website dengan cukup mudah, drag and drop saja. Nah, platform CMS ini juga sangat user friendly, terutama bagi yang orang-orang yang belum pernah sama sekali dalam membuat website. Ya itu tadi, tinggal kita drag and drop, itu bisa nanti akan menjadi sebuah website. Nah, dalam sebuah website itu ada dua bagian utama yang maksudnya kita harus tahu. Di situ ada istilahnya front end sama back end. Nah, front end sendiri itu adalah merupakan bagian daripada website yang dapat diakses oleh pengunjung. Nah, pengunjung dapat berinteraksi dengan halaman website yang kita buat. Nah, itu merupakan front end daripada website. Nah, dalam pembuatan front end ini banyak kita menggunakan bahasa-bahasa seperti HTML atau CSS maupun JavaScript. Nah, sementara itu ada yang namanya back end. Back end itu adalah meliputi database dan fungsionalitas website, di mana back end ini bekerja di belakang layar untuk memberikan layanan kepada front end. Contohnya dalam pengelolaan database ataupun request yang diminta oleh front end. Ya, di situ kita banyak menggunakan bahasa pemrograman PHP maupun Python ataupun JavaScript. Nah, ini beberapa contoh CMS yang ada, ya, jadi yang bisa kita pelajari. Di situ ada CMS WordPress, ada Joomla, ada Drupal, ada Aura CMS, ada OpenChart,
ada PrestaShop, ada Model. Nah, masing-masing memiliki fitur-fitur sendiri yang biasanya kita bisa menyesuaikan project yang akan kita buat menggunakan CMS apa. Contoh, mungkin di sini ada kita mau membuat sebuah e-learning. Nah, kira-kira yang cocok dengan CMS yang digunakan untuk e-learning itu apa? Ya, kita mungkin bisa menggunakan Model. Ya. Atau mungkin kita mau membuat blog pribadi, ya, kita bisa gunakan Blogspot ataupun dengan WordPress seperti itu. Oh, kita mau pengen buat website tentang e-commerce atau jual beli. Nah, kita bisa gunakan OpenChart maupun Oscommerce. Itu kita bisa menggunakan CMS seperti itu. Nah, berikutnya ada blog. Blog merupakan website yang menyediakan tulisan yang berisi informasi atau sesuai dengan keinginan pembuat blog. Blog biasanya berisi curhatan, tutorial, cerita, ataupun hal-hal menarik lain yang ditulis oleh pembuat blog. Nah, jadi kita nanti di sini akan belajar membuat bagaimana kita membuat blog pribadi kita menggunakan Blogger maupun WordPress, atau mungkin bisa kita menggunakan Google Site. Ya, jadi kita nanti akan coba kita pelajari menggunakan salah satu dari ketiga CMS itu tadi. Nah, untuk membuat blog kita bisa akses terlebih dahulu browser kita. Nah, selanjutnya kita tulis blogspot.com. Nah, berikutnya adalah kita terlebih dahulu harus sign in ya. Jadi atau masuk terlebih dahulu dengan akun Google kita. Ya. Nah, di sini ada beberapa tombol di sini ya. Jadi di sini ada nama. Nah, di bawahnya ini ada nama-nama blog yang sudah kita buat. Kita buat blog baru. Nama blog. Jadi di sini adalah nama blog yang akan kita buat. Alamatnya. Alamat URL, jadi maksudnya di sini adalah nanti alamat URL yang akan kita gunakan untuk blog kita. Jadi masukkan alamat URL yang nanti akan kita gunakan untuk blog kita. Nah, kalau kita sudah aktif di blog kita bisa mengisi halaman blog kita dengan menggunakan post dan beberapa pengaturan di sini. Jadi di situ ada layout, page, theme, setting, reading list dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah kita buat seperti ini, kita coba view blog kita sudah jadi, cuma belum ada isinya ya di sini. Jadi kita perlu mengisi blog kita terlebih dahulu. Ya, jadi coba kita gunakan layout atau kita post terlebih dahulu lah. Coba kita new post. Kita bisa masukkan title di sini. Jadi judulnya adalah tugas pertemuan kedua. Isinya apa
apa? Itu CMS. Adalah ya. Nah, jadi kalau sudah kita tuliskan artikel kita di sini, kita bisa masukkan gambar. Ya, jadi di sini kita bisa insert gambar. Kita bisa masukkan video. Nah, kita bisa pengaturan teks. Di sini ada rata kiri, rata kanan, ada indent, ada increase, decrease indent, ada bullet numbering. Nah, di sini kita bisa ada beberapa pengaturan tentang teks, yaitu tentang tipe teks. Ada fontnya, ada ukuran font, ada bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Setelah semuanya kita gunakan, baru kita bisa publish, confirm. Ya, jadi satu posting kita sudah masuk ke dalam blog kita. Jadi kalau kita cek view blogs, nah, jadi blog kita nanti apa itu CMS, kita bisa masukkan semuanya di sini. Nah, di sini ada statistik itu tentang apa saja yang bisa kita lihat dari aktivitas di blog kita. Contohnya mungkin blog kita ini followernya berapa, ada berapa posting, ada komen apa saja, itu akan terlihat di statistik kita di sini. Ya, jadi contohnya ada di sini ada view-nya sehari itu berapa aja yang lihat, itu bisa kita lihat di sini. Ada earning ya. Jadi di sini earning. Kita bisa memasukkan Google AdSense ya. Jadi di sini kita bisa gunakan Google AdSense juga. Page. Jadi kita di sini bisa menambahkan halaman-halaman dari blog kita. Kita bisa gunakan layout. Itu adalah tata letak daripada blog kita. Di sini ada tema. Jadi kalau kita mau mengganti tema dari blog kita tinggal klik saja temanya daripada blog. Nanti semua tema akan berubah. Kita coba apply. Ada setting atau pengaturan, dan ada wedding page. Coba kita lihat view blogs. Nah, seperti ini cara kita membuat blog dengan menggunakan blogspot.com.